orang yang sudah terbiasa haid kemudian terjangkit istihadah dan bisa membedakan darah, ya apa? Keterangannya nanti, hukum keterangannya nanti, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada mu'tada mumayyizah. Ada mu'tada mumayyizah, ya. Ada orang itu pertama normal-normal saja headnya itu, ya. Yang ketiga ini orang yang sudah terbiasa head terus terkena istihadah, tapi bisa membedakan darah. Ini darah kuat, ini darah yang lemah. Jadi orang perempuan itu kadang sebelum nikah itu normal headnya. Baru setelah nikah, wah karat-karit. Artinya karat-karit apa? Moro-moro head terus sampai amblas. Ah, ini namanya mu'tada. Terus tapi bisa membedakan darah yang kuat, darah yang lemah. Ini namanya mu'tada mumayyizah. Orang yang terbiasa sudah haid, sudah pernah haid, terus bisa membedakan darah. Tadi itu. Kalau yang pertama tadi itu belum pernah haid sama sekali. Begitu haid langsung istihadah dan dia bisa membedakan darahnya. Darah yang kuat, darah yang lemah. Maka yang dihukumi haid itu darah yang kuat, tapi dengan cara-caranya tadi itu. Untuk yang nomor 3 ini enggak. Bukan pertama kali, sudah pernah haid, ya. Namanya mu'tada, sudah terbiasa haid. Kemudian dia terkena istihadah, haidnya amblas lebih dari 15 hari, tapi dia bisa membedakan darah antara darah yang kuat, darah yang lemah, ya. Loh, kalau sudah terbiasa kan sudah tahu kebiasaannya haidnya berapa. Kan udah, kalau sudah berapa bulan haid sudah pernah. Kan sudah tahu biasanya saya itu haidnya itu 7 hari. Lah kan sudah ada itu. Cuma oleh karena ini kena istihadah langsung amblas dari 15 hari tadi itu. Sing endi sing haid iki? Sing endi? Nah, ya apa? Oleh karena ini bisa membedakan darah, maka wahyallati tarakowiyan wadoifan kamatuka fayuh kamulaha bitamyizin, maka hukum haidnya dihukumi yang kuat itulah haid seperti yang pertama tadi itu. Darah yang kuat itu haid, tidak melihat kebiasaannya. Oleh karena haidnya itu sudah kacau, ya, dari kebiasaan kemarin atau orang ini sudah haid bertahun-tahun, nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian setelah punya anak KB baru ada masalah. Kadang sebelum nikah haidnya sudah normal-normal saja, tapi setelah nikah haidnya kacau. Lah ini jangan langsung divonis semua haid, ya. Jangan, nanti sholatnya bagaimana, ya. Nah gitu. Jadi sekali lagi yang nomor 3 ini, jadi orang yang sudah terbiasa haid kemudian terjangkit istihadah dan bisa membedakan darah, ya apa? Maka darah yang kuat itu yang diambil, berarti haid. Untuk sisanya darah yang kuat itu 5 hari, katakan 5 hari. Padahal keluarnya darah sebulan ini, ya apa ini? Ya yang 5 hari itu yang darah haid. Yang sisanya 25 hari itu darah istihadah. Maka hukumnya ya sudah seperti harus sholat, harus mengerjakan sesuatu sudah. Itu. Ya apa caranya? Ya sudah diberebet, dibuntu, ya. Itu. Lah itu rezekinya di situ. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4, ada orang namanya mu'tada wairul mumayyizah, dzakiratun li'adatiha qadron wa waqtan. Jadi ada orang
sudah biasa haid. Kemudian haid berikutnya terkena istihadah, artinya amblas. Amblas. Sudah. Tapi dia tidak ingat, tapi dia tidak bisa membedakan antara darah yang kuat, darah yang lemah. Wis pokok aku ya haid wis ngono iku getene padha darah ya abang. Gitu jawabannya, ya. Ya apa? Nggak bisa membedakan. Tapi ingat apanya? Biasanya waktunya. Biasanya aku haid iku tanggal sakmene sampai tanggal sakmene 7 dino. Ya apa? Ya wis iku. Sisae istihadah kabeh itu. Loh gitu. Jadi ada orang yang nomor 4 itu sudah terbiasa haid, kemudian terjangkit istihadah. Tapi tidak bisa membedakan darah. Ya. Ya apa? Eling apa gak? Kebiasaan nih sampean. Biasanya pirang dino sampean. Eling biasa aku 7 dino. Ya. Mulai tanggal piro? Mulai awal bulan aku. Diusiku sing diarani haid. Loh, liyane istihadah. Gitu nanti. Ya. Itu yang nomor 4. Yang nomor 5. Al-mu'tadda mumayyiza. Yang lu na'an nasiyah li'adatiha qadron wa waktan. Jadi ada orang sudah terbiasa haid, ya. Orang yang sudah terbiasa haid tidak bisa membedakan darah. Nomor 5, ya. Tidak bisa membedakan darah. Terus biasanya lupa, adatnya itu lupa, ya. Baik biasanya itu atau waktunya lupa. Ya. Ya opo iki? Awak wis biasa haid. Enak wis gak ngereken pokoke lem itu gede yo haid wis biyen ngono. Tapi gak ero iki gede apa kuat apa gak kuat. Ya. Maka satu, orang ini berarti tidak bisa membedakan darah, tapi sudah biasa haid. Begitu haid langsung amblas 15 lebih dari 15 hari. Ya apa ini? Berarti orang ini termasuk sudah terbiasa haid tapi tidak bisa membedakan darah. Terjangkit istihadah. Ditanyakan kebiasaannya berapa hari? Kebiasaannya berapa hari, mulai kapan? Lupa wis, udah pisan. Nah, ya apa kalau kayak begini ini? Maka ini namanya perempuan mutahayyirah namanya ini. Perempuan yang kebingungan ini, ya. Jadi ini termasuk perempuan yang mutahayyirah. Mana tadi itu? Ya apa kalau sudah begitu? Maka dia dihukumi haid. Apa itu? Satu, di dalam tidak bolehnya dikumpuli. Orang ini tidak boleh dikumpuli. Salah lali. Ya, gak iso mbedakno gete, yo lali waktune, lali pirang dinoe. Maka dalam hukum tidak bolehnya atau keharamannya dikumpuli seperti orang haid. Jadi tidak boleh dikumpuli, satu yang tidak boleh. Terus baca Al-Quran, tawaf, sholat, ya. Oh, baca Al-Quran ya, baca Al-Quran ya. Baca Al-Quran nggak boleh. Dikumpuli nggak boleh, baca Al-Quran nggak boleh ya. Tapi wajib sholat, wajib puasa. Pura nopo? Ikhtiyat, ngati-ngati. Sebab campur iki, sing disingkat kan gak ero iki. Campur. Kalau tadi bisa dibedakan dengan karena dia tahu darah yang kuat, darah yang lemah. Atau tidak begitu. Gak tahu darah yang kuat, darah yang lemah, tapi bisa dibedakan. Ingat kebiasaan dan waktunya. Ingat, itu yang diambil. Loh ini salawis tidak bisa membedakan darah. Terus tidak ingat atau lupa, kebiasaannya lupa. Biasanya berapa? Berapa hari?
Lah ini kan campur, ini sudah amblas. Mulai saat hari pertama sampai 30 hari keluar darah terus ini. Keluar darah. Lah ya apa, mana yang haid, mana enggak. Makanya dalam ikhtiyatnya hukum begini. Jadi di dalam masalah orang ini tidak boleh dikumpuli, haram. Terus tidak boleh baca Quran, menyentuh dan lain sebagainya. Kecuali di waktu sholat, ya. Ikhtiyat itu namanya, hati-hati. Sebab apa? Li'anna kulla zamanin yamurru 'alaiha yuhtamalul khaid, ya. Karena hari-hari yang dilalui itu, keluar darah itu, bisa jadi itu khaid, bisa jadi itu bukan khaid. Dan ini kan campur. Makanya untuk hati-hati, maka ini tidak boleh dikumpuli, tidak boleh baca Quran, nyentuh, tidak boleh. Tapi harus sholat. Harus sholat, harus puasa. Juga berhati-hati. Karena apa? Karena ini dalam masa-masa itu mungkin itu suci. Mau dihukumi suci, nah, lewat apa hukumnya? Wong lupa waktunya, lupa kebiasaannya, tidak tahu membedakan darah. Lah ini, ya. Makanya kalau punya anak perempuan yang masih belum waktunya haid, ini perlu ditanamkan dulu mestinya ini. Ditanamkan tahu perbedaan darah dulu. Biar nanti kalau pertama kali haid atau seterusnya, memang tabiatnya orang perempuan itu haid. Kebanyakan begitu, tapi ya ada seperti yang saya terangkan kemarin itu, ada yang tidak haid sama sekali mulai awal sampai akhir. Tapi jarang itu, ya, jarang sekali, ya. Tapi kebiasaannya haid. Makanya dari awal sebelum haid harus tahu darah dulu. Darah ini kuat atau enggak. Darahnya itu berapa darah? Itu 5 sampai 5. Tapi yang terkuat itu yang merah. Yang hitam. Hitam, yang ada kuningan itu, ya. Itu yang hitam memang nyelengat, ya. Jadi katanya ini nyelengat, ya. Itu yang kuat. Loh, kalau sudah terjangkit seperti ini, ya sudah biasa, kaitannya biasa, tapi belum ada masalah. Begitu ada masalah, katakanlah melahirkan anak pertama, ikut KB, wis marono karet-karet haidnya. Lah ini mulai sudah ada masalah. Ya apa, moro-moro keluarkan darah sampai 29 hari, 25 hari, atau bahkan sampai 1 bulan. Loh, yang mana yang haid ini? Yang mana yang istihadah? Nggak boleh mau diputus sing 15 dino iku haid, sing terus iki istihadah. Ya nggak boleh begitu. Tadi ada prinsipnya seperti itu. Kalau sudah terbiasa haid, terus kok terjangkit seperti itu, maka ya apa? Pertama, bisa membedakan darah nggak? Bisa. Ya apa? Ada yang hitam, ada yang merah. Yang hitam itu yang nanti dihukumi haid. Nah, itu. Kalau tidak sama sekali, eling nggak kebiasaane, eling ya siku sing digawe. Yo iki gak iso mbedakno getih. Yo gak eling waktune mulai kapan. Pirang dino yo gak ero. Ya apa? Iki jenenge mutakhir mangko iko nggih. Niki jenenge napa niku? Dalam hukum itu, dalam hukum tidak bolehnya dikumpuli seperti orang haid. Jadi seperti orang haid dalam tidak boleh dikumpuli. Terus baca Quran. Tapi dalam urusan sholat, dia wajib sholat, dia wajib puasa kalau waktunya puasa, ya.